Baik Pak Bupati, tadi sudah kita diskusi dengan soal upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkad Aceh Tengah untuk mencegah penyebaran COVID ini. Tapi saya ingin tahu juga Pak Bupati, dari 13 orang yang baru ditemukan kasusnya itu paling banyak itu dari mana itu sumbernya Pak Bupati ini? Dan yang awalnya itu sebetulnya dari Benar Meriah. Hmm, hmm, Dari Benar Meriah karena rumah sakit dan Tubur itu rujukan, Pak. hmm, Jadi dari rumah sakit Benar Meriah dirujuk ke rumah sakit dan Tubur Takengon. ya, Nah, mungkin ada sedikit kelengahan pada saat itu dari seorang dokter internship yang terpapar dan satu perawat. hmm, Mereka ini tidak tahu bahwa itu adalah positif COVID, pasien yang dikirim. ya, 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 Sehingga dia lalai APD-nya. Jadi seperti hmm, menangani orang sakit-sakit biasa. Mungkin ini ada kesalahan informasi atau komunikasi dengan rumah ya, sakitnya. ya, Ini awalnya terpapar dokter kami satu dan perawat satu. hmm. Kemudian masuk lagi dari Benar Meriah ada dokter juga. Karena adik-adik kita yang malah spesialis, beberapa spesialis ini terpapar. Ini ada yang sudah dikirim ke Banda Aceh, yang lainnya kita isolasi di sini, di rumah sakit untuk dulu. Nah, ini penting juga informasi seperti ini, Pak Bupati, karena memang banyak kejadian penyebaran ini karena pertama ada masyarakat kita yang tidak jujur gitu Pak Bupati ini. Nah, ini Iya. kan menjadi sumber. Jadi ini mungkin juga waktu dia berobat di rumah sakit dia harus lebih jujur untuk menyatakan dia dari mana. Kemudian kalaupun di rumah dia juga harus jujur dengan keluarganya. Nah, ini upaya-upaya memberikan pengertian kepada masyarakat ini bagaimana supaya dia jangan menjadi klaster gitu Pak Bupati ini. Ini yang kita upayakan melalui perangkat-perangkat yang ada di kampung maupun kecamatan, agar mereka atau katakanlah satu keluarga ini harus jujur, Pak. Hmm. Dan di apa ditanya, diselidiki. Ya, Katalah kita menyelidiki penyakit ini seperti intelijen ya. dan secara santun. Hmm. Karena ada yang keluarga menyembunyikan bahwa keluarganya sudah ada di isolasi di rumahnya. Hmm. Nah, Tidak yang jujur. celakanya ada seorang positif, ini Hmm. malah jalan-jalan. Ini Hmm. celaka di Aceh Tengah pada saat itu. Yang kedua malah ada berobat ke dukun. Nah, dia positif, Ya tapi positifnya berobat ke dukunnya juga dukun. positif gitu kan. Terpaksa dukunnya kita swab juga. Iya, iya, Dan iya. alhamdulillah negatif hasilnya. Iya, Kalau harus kita cari lagi puluhan yang ditiup. iya harus kita tracking lagi gitu Pak Bupati kan. Karena tupan dukun yang sudah kena COVID itu berbahaya juga. Kita tetap tracking itu. Ya, ya. Mungkin himbauan Pak Bupati yang efektif supaya masyarakat kita jujur kalau dia sakit atau baru dari daerah lain dia harus menyatakan dirinya secara terbuka gitu Pak Bupati ya. Untuk menghindari jangan ada transmisi lokal ini, untuk mencegah jangan orang lain. Kita sayang diri, menyayangi orang lain. Kemudian ini Pak Bupati ini suasana psikologis masyarakat kan cemas ini Pak Bupati ini. Iya. Ya. Di dalam kesehatan sendiri juga disebut kalau kita terlalu cemas, terlalu banyak cemas, terlalu lama cemas, ini imun tubuh kita juga bisa turun. Nah, punya potensi bukan hanya terkena dengan COVID, tapi dengan penyakit-penyakit lain. Nah, ini peran besar Pemkad untuk menyeimbangkan perasaan psikologis masyarakat ini. Satu sisi kita mencegah COVID ini semaksimal mungkin, yang satu sisi yang lain ada ketenangan di dalam masyarakat supaya jangan panik gitu. Ini apa upaya Pak Bupati ini? Ini melalui himbauan-himbauan kita lakukan, melalui pertemuan, bahwa ini kita hidup di dalam suasana yang Yang tidak normal. betul-betul ya berdampingan dengan musuh Ya, kita. ya, Jadi diperkuat diri kepada jangan berlebihan kekhawatiran, ya. perbanyak minum air hangat, Hmm. berjemur di matahari, kemudian juga ada uang lebih belikan vitamin, oh kalau tidak ya buah-buahan dimakan, Ya, karena ini siapa yang stamina badannya dia tidak akan terkena. ya, Ini kami sampaikan dan penyakit ini bisa disembuhkan. Itu nggak usah khawatir ya, dan kita sudah berupaya.
kita sudah lakukan protokol kesehatan, tapi masyarakat harus berdoa. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari penyakit. Ini upaya dan doa sudah kita lakukan. Ya. Nah, Ini ada pertanyaan yang agak sensitif juga nih Pak Bupati. Ini kita hidup berdampingan dengan COVID, tetapi ini kan ada juga kelompok masyarakat yang membuat pesta perkawinan, nikahan, buat acara. Ini kan kalau kita larang ini bisa menimbulkan masalah. Kita tidak larang ini juga bisa menjadi klaster, kita tidak tahu. Nah, ini bagaimana upaya pendekatan yang Pak Bupati bersama dengan aparat untuk memberikan pengertian nikah silakan, mungkin kalau acara kita tunda dulu gitu. Bagaimana nih Pak Bupati ini? Jadi ini kepada pemberi izin kita sampaikan agar tetap dikeluarkan izin dengan perjanjian tetap menjaga protokol kesehatan dan mengurangi jumlah kira-kira masyarakat yang hadir. Karena kalau di sini Pak Din, ini kadang-kadang sampai 4 hari, rewangnya 2 hari, ngumpul. Nah ini sudah terjadi di satu kampung di Petumpi. Salah satu itu yang terpapar adalah medis, dia ikut di sana. Dia ikut di sana, kemudian juga keluarganya, beberapa keluarga juga, ini sudah kita isolasi. Ini pelajaran untuk yang lain. Bahwa jangan terlalu kita tidak larang nikah. Nikah itu wajib. Ya. Tetapi pestanya dikurangi. Malah sekarang ada yang menuntut harus ada keyboard. Karena kalau tidak, itu pengusaha keyboard akan menuntut kami. Makan kami dari mana? Dari mana ya? Kami bagaimana menghidupi anak? Jadi saya bilang silakan berkeyboard, tetapi jaga protokoler. Ya. Itu mic-nya harus dibungkus. Nggak boleh rame di panggung. Ya. Ini kira-kira itu yang kami lakukan. Jadi sebagian besar masyarakat kita sudah paham ya Pak untuk dan mengerti mengapa kita harus melakukan itu Pak ya. Sebagian sangat paham, sebagian. Alhamdulillah. Kalau itu bisa berjalan baik, saya kira Aceh Tengah bisa terkendali lebih baik lagi Pak ke depan ini. Dan ini juga saya mau tanya Pak nih. Ini situasi yang kita mau tidak mau menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar. Tapi masyarakat kita kan harus hidup juga Pak, harus ada kegiatan ekonominya juga nih. Nah ini dilema yang paling berat, satu sisi kita mengendalikan kesehatan, ini satu sisi yang lain nih hidup ekonomi juga harus hidup. Apalagi Aceh Tengah sangat bergantung kepada hasil kebun, kopinya, hasil pariwisatanya Pak. Kalau dua ini tidak bisa melakukan aktivitas, keadaan ekonomi kita makin bisa terpuruk juga. Ini bagaimana nih Pak? Tantangan Pak Bupati menyelesaikan masalah dua hal yang berbeda ini gitu Pak. Pada awalnya kita sudah terbitkan surat untuk penutupan usaha di bidang pariwisata dan membatasi waktu duduk di kafe. Tetapi begitu keluar peraturan, kita harus hidup di tatanan baru new normal. Ini kami cabut sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atas. Pusat ini ya. Ya, dengan syarat harus menjaga protokol kesehatan. Namun untuk kemarin, karena lonjakan di Aceh Tengah ini begitu hebat, itu beberapa tempat wisata, terutama milik pemerintah, kita tutup total. Kita tutup. Kemudian juga untuk petani. Kami menganjurkan kepada pembeli hasil kopi agar membeli agak mahal kepada petani dan di stok. Jangan dulu dijual, tunda jual. Karena dunia butuh tetap untuk kopi gayo ini. Karena mereka tidak mungkin memakai kopi gayo. Katakanlah beberapa buyer dari luar. Jadi ini di stok dulu. Karena mereka pun lockdown negeri yang mengimpor kopi kita. Kemudian kami meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk segera membantu membuka 3 lagi resi gudang. Ini luar biasa Pak Din. Dalam hitung 1 bulan, Menteri mengeluarkan izin untuk 3 resi gudang. Ini yang luar biasa. 1 bulan, biasanya bertahun itu. Biasanya bertahun. Ini dapat 30 gudang. Nah ini yang celakanya.
kita mengharapkan Bank Aceh bisa membiayai. Ternyata Bank Aceh menyatakan kurang membiayai 3 resi gudang ini. Karena dana kita terbatas, maka kami menyurati Menteri Keuangan agar bisa membantu Bank Aceh di dalam subsidi untuk membantu resi gudang. Tujuannya adalah membantu petani kopi yang ada di Aceh Tengah ini. Betul. Jadi sudah ada upaya-upaya yang untuk keseimbangan penanganan ini, Pak ya. Ada penanganan kesehatan, juga ada penanganan ekonomi. Sekarang harga kopi sendiri di Aceh Tengah berapa, Pak? Gitu, Pak. Saya sengaja tanya karena ini penting kali bagi masyarakat gitu, Pak, kopi. Sekarang sekitar 53, Pak. Per kilonya, Pak ya, 53.000, Pak ya. Green. Tetapi Pak Jokowi sudah menantang kita. Bahwa Presiden akan membeli kopi yang bertumpuk di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Jadi melalui gubernur, beliau sampaikan berapa yang ada di Aceh Tengah, Presiden akan beli. Dengan harga yang berlaku. Jadi jangan kalau Presiden beli, seolah mau dimahalkan dah. Jadi berapa harga berlaku, tetap kita sampaikan itu nanti. Jadi ini kopi-kopi petani kita tertampung lah, Pak ya, semua ya. Terus di sektor pariwisata sendiri bagaimana, Pak? Ini tidak mau nih memang harus kita tutup gitu kan. Tetapi ini sektor pariwisata kan salah satu sektor andalan untuk Kabupaten Aceh Tengah gitu, Pak. Nah, ini bagaimana mensiasatinya supaya usaha-usaha ini tidak terlalu terpuruk gitu ya kan. Kemudian kesehatan bisa kita atasi gitu, Pak. Ini penting juga gitu bagi Aceh Tengah ya. Untuk sektor pariwisata ya dikelola oleh swasta dan pendukungnya, katakanlah seperti perhotelan dan penginapan lainnya, itu sudah kita buka, Pak. Tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Juga wisata alamnya yang dikelola oleh swasta, ini kita silakan dibuka, tapi ikuti protokol kesehatan dan didata siapa yang masuk. Dari mana asalnya dan berapa hari di Aceh Tengah ini dan di rumah siapa. Itu yang tambahan kami sampaikan kepada pengelola objek wisata yang dikelola oleh swasta. Karena memang harus dibuka, kita memang harus hidup. Itu Pak Dini. Baik Pak Bupati, ini kan Takengon atau Aceh Tengah secara keseluruhan itu kan daerah tujuan wisata di Aceh gitu, salah satu yang favorit gitu Pak kan. Pasti interaksi orang dari Takengon atau dari Aceh Tengah keluar itu pasti tinggi sekali, baik dari pesisir maupun juga dari Medan. Nah, padahal kita tahu daerah-daerah pesisir termasuk Medan ini adalah sudah termasuk kasus terbanyak COVID-nya. Nah, ini bagaimana Bapak mencegah supaya mereka ini tidak tersinggung seperti yang Bapak sampaikan sejak awal tadi gitu ya Kak. Masyarakat tetap harus bisa datang, tetapi mereka juga nyaman, tapi juga protokol kesehatan ini harus dipenuhi. Ini apa yang Bapak sosialisasikan sehingga mereka merasa nyaman juga gitu datang ke Aceh Tengah gitu. Itu terutama yang dari lokal, dari pendatang dari Aceh, itu yang banyak di samping naik bus mini adalah mereka mengendarai roda 2. Di pintu masuk kita tanyakan, tujuannya kemana? Apabila berwisata, ini untuk sementara kami suruh pulang dulu. Kita jelaskan ini sedang suasana tidak di Aceh Tengah lagi apa. Ini mereka paham sebagian. Ini yang keliru. Kami melihat dari Medan. Dari Medan, itu kita razia di bus, itu malah busnya kosong, Pak Den. Jadi mereka turun sebelum di tujuan. Nah, ini lebih berbahaya seperti yang sudah ada yang jemput. Lewat melalui jalan tikus, tidak melalui pintu masuk. Ini kan lebih berbahaya seperti Pak Bupati sampaikan. Yang berbahaya. Ini yang kita kejar. Malah kami sendiri dengan gugus turun. Tidak ada uang pulang ke Medan, kami berikan uang ongkos pulang. Terkecuali kamu bisa di-repeat, saya katakan. Ada yang sebagian tidak mau. Tapi ada yang sebagian sudah membawa surat dari daerah asalnya.
dia sudah direpit, kemudian ada surat keterangan bahwa dia tidak dalam keadaan terpapar ya. Iya, itu yang kami periksa. Ya, itu yang penting kita lakukan secara persuasif supaya mereka tidak tersinggung. Iya, betul. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita juga, gitu ya.